dengan diberikan kuasa untuk memilih. Dan itu adalah wujud kasih Allah yang Allah tempatkan dalam diri manusia. Itu sebabnya Allah juga ingin mendapatkan kasih dari manusia kepada diri. Dan untuk membuktikan itu maka harus ada satu ujian. Dan ujian di Taman Eden adalah di dalam anak. Saudara bayangkan ya, di dalam dunia kita memiliki satu ilmu, yaitu ilmu statistik. Statistik ini kalau dia 50-50, artinya chance-nya itu 50%, maka bisa saja manusia itu akan tidak melakukan perintah Tuhan atau melakukan, kecenderungannya separuh-separuh. Atau kalau dalam hal kejadian pasal 2 ini, kita melihat perintah Tuhan itu sangat aneh sebenarnya. Kenapa aneh? Tuhan bilang semua buah dalam taman ini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua, saudara. Semua itu berapa banyak? Berapa banyak? Ya saya nggak tahu berapa jumlah pohon itu. Tapi saya bayangkan begini, kalau di taman itu ada 1000 pohon, maka yang Tuhan izinkan makan berapa? 999. Nah, secara statistik manusia itu tidak mungkin berdosa. Bagaimana mungkin bisa satu dibanding 999 itu akan menang? Tidak mungkin. Sekarang ini lagi mau masa kampanye. Ini pekerjaan statistisian ini sangat laku karena menghitung kemungkinan. Nggak mungkin, sudah. Jadi statistik ini nggak mungkin manusia itu akan jadi dosa. Dan pilihan Allah itu sebenarnya nggak mungkin juga manusia itu tidak memilih Allah, tidak memilih untuk menuruti perintah Allah. Tapi kenyataannya, saudara, manusia memilih yang satu itu, sementara Allah telah berikan 999 lain, ataupun mungkin lebih jumlahnya. Tetapi poin pentingnya adalah di situ kita melihat bahwa Allah adalah kasih. Dia tidak menjadikan manusia sesuai dengan hanya apa yang Allah mau, tetapi Allah berikan manusia kebebasan. Karena itulah bentuk dari kasih Allah kepada ciptaan. Allah tidak menjadikan robot, tapi Allah menjadikan manusia yang penuh dengan kasih. Saudara, sayangnya manusia itu memilih untuk tidak melakukan perintah Allah. Tetapi inilah konsekuensi dari kuasa untuk memilih yang Allah berikan pada manusia. Artinya manusia bebas. Mau ikut oke, perintah Tuhan, mau nggak ikut juga oke. Mau ikut hidupmu sejahtera, tapi nggak ikut hidupmu menderita. Semua konsekuensinya ada. Manusia memilih untuk tidak menurut perintah. Tuhan bilang satu jangan kau makan, tapi yang satu itu justru dimakan. Apa artinya? Kalau manusia pada saat itu memberikan juga kasihnya kepada Allah, hatinya kepada Allah, maka dia akan menuruti apa yang Allah perintahkan. Tetapi dengan keputusan manusia untuk tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, atau justru dengan terbuka melakukan apa yang Allah larang, ini menunjukkan bahwa manusia tidak memberikan hati dan kasihnya kepada Allah. Dan itu adalah konsekuensinya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 27 katakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, apa yang Allah harapkan dari ciptaan? Allah hanya harapkan satu hal, manusia akan memilih untuk memberikan hati dan kasihnya kepada penciptaan. Saudara mau kasih apa buat pencipta? Apa yang kita bisa mau kasih buat pencipta? Enggak ada. Kenapa? Karena segala sesuatu di kolong langit ini adalah milik pencipta kita. Apa mau kita kasih? Kecuali hati kita, kasih kita berikan
Di dalam satu tulisan, ini bahasa Inggris, tapi ini sederhana saja. God desires the love that is expressed in the heart service, in soul service, in the service of the physical power. Allah merindukan, Allah menginginkan, Allah mengharapkan kasih yang diekspresikan di dalam hati yang lain, di dalam pelayanan jiwa, dan di dalam pelayanan dari kuasa fisik tubuh kita. Sederhana kan? Tetapi bagaimana kita harus memberikan kasih ini? Itu datang dari pilihan kita. Dan untuk itu sudah sekali lagi, sama seperti di Taman Eden. Kan Allah tidak menuntut yang manusia nggak mungkin bisa lakukan. Allah meminta sesuatu yang manusia bisa kerjakan kok. Dan bahkan Allah cenderung untuk mendorong manusia pilih yang benar, ya kan? Bayangkan hanya satu di taman itu yang Allah larang untuk tidak dimakan, dan semua boleh dimakan. Jadi walaupun dikasih pilihan, Allah mendorong supaya manusia itu memilih yang benar, memilih berikan hati kepada Dia. Tapi sayangnya Taman Eden menjadi pembuktian bahwa manusia justru memilih untuk tidak memberikan hatinya kepada Allah. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa Allah selalu memberikan bantuan, dorongan, arahan supaya manusia itu memilih yang benar, memilih untuk tetap mendapatkan kehidupan, bukan kebinasaan, memilih untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan kehidupan yang menderita. Begitu pula dengan kita pada hari ini. Dan panduan itu Allah berikan melalui hukum atau aturan yang Dia telah berikan kepada manusia, mulai dari zaman bangsa Israel melalui Musa pada saat itu, dan itu terus berlaku sampai pada hari ini. Lukas 10:27 katakan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi yang saya ingin tekankan juga, jangan menjadi salah pengertian itu. Bukan karena hukum kemudian kita bisa mendapatkan kredit, menjadi layak di hadapan Allah. Kemudian karena nenek moyang kita sudah bertulang dosa, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya kita memperoleh keselamatan. Bukan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Dan pada saat kita menerima karunia keselamatan itu, maka kita mengambil keputusan penting untuk tetap hidup di dalam keselamatan itu. Dan Allah memberikan panduan supaya kita tetap dalam keselamatan, yaitu hukum. Hukum tidak menyelamatkan, tetapi hukum akan tetap menjaga kita berada dalam jalur keselamatan. Hukum itu bagaikan cermin bagi kehidupan kita. Sore ini saya datang langsung dari kantor. Kemudian ya sudah siapkan memang tidak sesuatu dari pagi. Kemudian sore langsung ke gereja ini. Dan tadi sore turun dari mobil. Saya lupa sih bersama putri saya. Tadi ada buru-buru. Saya lupa untuk sisir rambut saya. Jadi saya bilang, gimana rambut saya? Nggak turun berantakan. Saya nggak yakin. Tadi sampai di depan itu saya cari cermin. Cermin ini dengan jelas kasih tahu saya, rupanya, dihidrasi sedikit saja ke kiri rambutnya, karena masih ada yang berantakan sedikit. Tapi pada saat saya melihat di cermin itu, walaupun saya tahu ada yang salah dengan rambut saya, cermin itu nggak bisa bikin apa-apa. Dia hanya memberitahu bahwa ada yang salah dengan diri saya. Tapi untuk memperbaiki itu adalah pilihan saya. Saya mau perbaiki atau enggak kesalahan pada rambut saya itu, atau saya biarkan saja. Hukum juga begitu.
tidak membuat kita menjadi selamat karena hukum. Tetapi ketika kita melakukan perintah itu, maka disitulah kita akan berada di dalam jalur keselamatan. Saudara, pembuktian kita atau kasih kita kepada Tuhan adalah dengan cara kita melakukan perintah Tuhan. Taman Eden itu menjadi bukti. Pembuktian kasih kita kepada Allah adalah penurutan. Apa yang kita turuti? Perintah Tuhan. Jadi kalau kita menurut perintah Tuhan, bukan karena kita mau dapat kredit. Oh, Tuhan, saya sudah bikin yang baik, sudah bikin yang benar. Bukan. Tetapi ketika kita menurut perintah Tuhan, kita sedang membuktikan kepada Allah, pencipta kita, bahwa kita mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 15. Ini ayat yang sangat jelas. Saya sangat senang sekali bacanya. Jikalau kamu, kata Yesus pada murid-murid, mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintah. Jadi penurutan itu bukanlah menjadikan kita sebagai seorang legalis yang menjadikan hukum itu sebagai syarat untuk mendapat selamat, bukan. Tetapi karena kita mengasihi Yesus yang sudah menyelamatkan kita, itu sebabnya kita menurutkan perintah. Dan hukum itu memampu kita untuk tetap berada dalam keselamatan oleh Yesus. Saudara, yang berikut adalah hukum menuntut ketaatan. Ya, ingat, hukum itu harus dilakukan, bukan hanya dipandang-pandangi saja, seperti cermin tadi. Cermin itu kasih tahu apa yang salah yang kita lihat, tetapi tidak merubah apapun dalam kehidupan kita, kecuali kita merubah yang salah dalam kehidupan kita untuk menjadi benar berdasarkan apa yang salah yang kita lihat dari cermin itu. Di dalam Imamat pasal 18 ayat 4 dan 5, perhatikan ayat ini. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allah. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karena akulah Tuhan. Saudara, kita bersyukur di dunia yang sudah gelap oleh karena kabut dosa yang begitu pekat ini, kita tidak dibiarkan berjalan meraba-raba sendiri. Saudara, kami pernah melayani di daerah Puncak, Cipanas. Kebetulan beberapa anggota kami tinggal di Cisarua. Jadi untuk kami mengunjungi anggota yang Cisarua itu, kami harus melewati Puncak Pas, ya? Puncak Pas. Nah, ada kalanya Puncak Pas itu berkabut. Ada kalanya kabutnya tipis, ada kalanya kabutnya tebal. Seringkali kami harus melewati jalur Puncak Pas itu dan mendapati jalur itu dipenuhi dengan kabut yang tebal. Kabut tebal itu saking tebalnya, sudah nggak bisa lihat lebih dari 2 meter. Lah, masalahnya adalah ini jalur puncak kan, ya mungkin sekarang sudah lebih lebar. Dulu kan belum dilebarin. Jadi kalau saudara terlalu kanan, saudara nggak bisa lihat di depan, atau tabrakan dengan mobil depan. Saudara nggak bisa lihat ke kiri. Sudah terlalu kiri, tiba-tiba sudah terprosok ke jurang di sebelah kiri. Lalu apa yang harus dibuat? Pemerintah kasih panduan. Panduan itu adalah rambu. Ada garis putus-putus warna putih di bagian kanan dan garis putih lurus di sebelah kiri. Saudara mungkin nggak bisa lihat jauh ke depan, tetapi saudara percaya untuk melihat kiri dan kanan dari garis itu. Artinya kalau saudara melewati garis putih putus-putus itu, hati-hati, saudara bisa tertabrak di depan. Kalau saudara melenceng terlalu ke kiri, melanggar garis putih yang lurus itu di sebelah kiri saudara, hati-hati, saudara bisa masuk kepada jurang dan terperosok di jurang itu. Jadi kita perlu melakukan apa yang ada pada hukum itu. Saudara, hukum itu sendiri memiliki 2 aspek penting di dalamnya.
Yang pertama adalah objek dari hukum itu, dan yang berikut adalah pembuat hukum. Objek artinya siapa yang dituju dari hukum itu, atau apa tujuan. Dan pembuat hukum itu tentu adalah orang yang membuat aturan itu sendiri. Saudara, di dalam hukum yang Tuhan berikan kepada manusia, khususnya ini berbicara mengenai kehidupan pada saat bangsa Israel ada di dunia sebagai umat pilihan Allah pada saat itu, maka ada beberapa jenis hukum yang ada dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama adalah yang disebut sebagai Torah. Torah ini bisa kita temukan dalam 5 kitab Musa. Dalamnya ada Talmud, yaitu hukum yang dibuat secara lisan, dan ada Taurat atau 10 hukum yang dibuat secara tertulis. Dan 10 hukum atau Taurat ini adalah hukum yang sifatnya mengatur moral manusia. Di dalamnya ada 2 bagian utama. Bagian pertama mengatur manusia dalam hubungan dengan pencipta, dan bagian yang kedua mengatur manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Ini moral, saudara. Jadi namanya moral bukanlah aturan yang diubah-ubah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu saja. Tetapi ada juga yang berikut, yaitu hukum upacara keagamaan, aturan. Nah, ini besok malam kita akan belajar mengenai 2 malam depan kita akan belajar mengenai Ka'bah. Jadi Ka'bah ini adalah satu sarana yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk belajar memahami tentang rencana keselamatan itu. Di sana banyak tata cara urutan dan sebagainya, bahkan bahan-bahan digunakan, alat-alat digunakan, semua ada aturannya. Tetapi semua itu adalah merupakan satu pelajaran mengenai rencana keselamatan yang akan dilakukan oleh Yesus. Artinya adalah bahwa karena ini merupakan sebuah pelajaran atau gambaran tentang apa yang nanti akan terjadi, maka ketika yang itu sudah terjadi, maka dengan sendirinya aturan-aturan ini tidak lagi digunakan. Ada lagi yang berikut, yaitu hukum sipil. Ini eksklusif untuk bangsa Israel. Ini mengatur tentang adat istiadat, mengatur tentang kesehatan. Ya. Misalnya orang yang kusta, dia harus datang kepada imam untuk menyatakan apakah dia sudah sembuh atau belum. Sekarang kan nggak lagi itu. Orang yang kusta ya datang ke dokter lah. Bro, nggak ada obatnya kok. Dulu kan nggak ada, kecuali bisa. Dan yang bisa memastikan bahwa orang itu sudah tahir hanya imam. Sekarang saudara datang ke pendeta kalau kusta, pendeta nggak bisa buktikan apakah ini sembuh atau harus ke dokter. Artinya itu tidak lagi berlaku di luar dari aturan dasar itu. Salah satu contoh. Prosedur dan penghakiman lainnya tentang pembebasan hutan dan sebagainya. Sudah kalau sekarang pembebasan hutan dilakukan itu sudah keberatan. Kenapa harus dibebaskan setelah beberapa tahun dibuktikan hutan itu? Tapi dulu aturannya seperti itu. Dan itu dibuat secara eksklusif untuk bangsa Israel. Jadi dari hukum-hukum ini, maka hukum Taurat adalah satu aturan yang terus berlaku sampai pada hari ini. Karena hukum moral itulah yang akan mengatur kehidupan kita untuk tetap berada di dalam keselamatan. Dan ketika kita melakukan hukum Taurat, 10 hukum ini adalah sebuah pembuktian bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena 10 hukum itu sendiri merupakan bentuk dari kasih Tuhan kepada manusia. Sudah bayangkan, apa untungnya hukum buat Tuhan? Enggak ada. Apakah dengan kita tidak mencuri Tuhan itu diuntungkan? Enggak. Apakah dengan kita tidak mengucap saksi dusta maka Tuhan itu diuntungkan? Tidak. Apakah dengan kita menjaga kekudusan pernikahan maka Tuhan diuntungkan? Tidak. Tidak ada untungnya buat Tuhan. Tetapi Tuhan berikan itu sebagai wujud kasih-Nya yang melindungi kita dari berbagai penderitaan akibat
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketika kita tidak melakukan perintah dalam hukum itu. Saudara, dalam Matius, hukum menuntun pada keselamatan. Perhatikan ayat ini, Matius 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah. Ini kan pertanyaan dari orang muda yang kaya, orang muda yang juga menjadi pemimpin dan tahu hal rohani. Kemudian dia sebut, Tuhan engkau yang baik. Tapi Tuhan bilang, kalau mau selamat, bagaimana caranya? Terima keselamatan dan hidup dalam keselamatan itu. Bentuknya adalah melakukan perintah Tuhan atau hukum. Yakobus 1:23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dan ini ayat yang terakhir, saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, kita memiliki berkat yang luar biasa dalam kehidupan di dunia yang sudah jatuh dosa, yaitu Allah memberikan kita sebuah pedoman untuk menjaga kita di dalam tujuan besar kita menuju kepada kerajaan surga. Dan itu adalah aturan atau hukum yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan manusia. Saudara, oleh karena itu pada malam ini saya mengajak saudara untuk menyambut karunia kasih Allah melalui pedoman, yaitu hukum-hukumnya, untuk tetap menjaga kita di dalam trek atau jalur keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus. Dan kiranya dengan penurutan kita kepada hukum ini juga merupakan cara kita yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita telah diciptakan dengan penuh kasih, dan kita mengembalikan kasih itu kepada pencipta kita melalui penurutan kita akan hukum. Tuhan memberkati.